aku akan mulai deh. Nggak usah panjang lebar gitu kan. Vivi Maria Kristanti, Story! Hai semuanya, perkenalkan nama aku Vivi Maria Kristanti. Aku itu adalah salah satu mahasiswa dari grup repatriasi pertama dari KBRI ke China. Pemulangan mahasiswa gelombang pertama. Itu benar-benar Nice. itu benar-benar dibantu prosesnya sama KBRI. Terima kasih KBRI dan jajaran-jajarannya. Thank you so much. Nah, di kali ini aku bakalan unboxing paket-paket yang kita dapat baik dari KBRI, KJRI Guangzhou maupun dari hotelnya sendiri. Sebelumnya mungkin aku akan kasih tahu sedikit. Jadi di Jakarta itu kami itu udah melakukan karantina sekitar dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 tanggal keberangkatan, dan di situ kami ngelakuin PCR 2 kali. Kalau PCR-nya 2 kali negatif itu baru boleh berangkat, seperti itu. Nah, terus habis itu kita persyaratan APD gimana, kayak harus apanya yang dipakai segala macam. Tapi bener-bener thank you banget. Jadi aku akan mulai deh, nggak usah panjang lebar gitu kan. Setelah kita karantina, kita itu tanggal 7 berangkat, kita langsung dikasih goodie bag pertama dari KBRI. Thank you banget KBRI. Itu berupa 1 set APD dan lain-lain. Asik, ada lain-lainnya nih, jangan lupa. Oke, yang pertama ini adalah si tas biru. Kalau misalnya kalian pernah lihat video aku sebelumnya, baik di TikTok maupun di IG Reels, ini itu cara kalian menemukan anak-anak pas tanggal 7, pas kita berangkat itu kan rame nih. Bandara tuh lagi hektik-hektiknya karena bertepatan banget sama rombongan haji yang mau naik haji. Jadi itu bener-bener rame banget. Terus juga yang lain-lainnya gitu kan. Nah, ini cara menemukannya itu pasti semuanya pada tenteng ini karena kita pas check out dari hotel kita baru dapat si goodie bag. Yang kita dapat dari goodie bag ini adalah yang pertama, yang kalau kalian tahu itu adalah 1 set APD seperti yang aku bilang, baik sampai bajunya, cover shoes-nya, terus ada penutup kepala yang hijau-hijau itu. Nah, itu 1 set nih mereknya. Apa ya ini merek apa? Aku nggak tahu, ini buatan dari Korea. Kalau kata temen aku yang kedokteran, ini tuh bagus. Salah satu yang terbaik APD-nya, kalau nggak salah. Oke. Ukurannya mereka beli 1 ukuran, yaitu ukuran XL. Terus aku yang kayak langsung kayak bersyukur untung muat. Oke, terus habis itu kita juga dapat face shield. Kalau kalian tahu mungkin yang bentuknya kayak kacamata itu loh. Nah, itu nih biasanya yang umum banget awal-awal booming itu yang modelnya seperti ini. Terus habis itu kita dapat apa? Oh iya, dapat masker KN95 5 piece. Ini kenapa aku nggak pakai? Karena jawabannya aku udah bawa KN95 karena persyaratan untuk terbangnya itu wajib minimal adalah KN95 seperti itu. Terus habis itu dapat nih sarung tangan. Sarung tangannya itu yang surgical glove ya, yang kayak operasi untuk bedah gitu. Kenapa punyaku belum dibuka? Karena aku udah bawa sendiri kemarin. Terus habis itu dapat apa lagi? Kita lihat. Oke. Dapat ini. Dapat hand sanitizer yang spray. Aku semprotin dulu ke paket-paket yang lain. Tadi sih udah aku semprot. Hand sanitizer dapat yang spray. By the way, ini tuh hand sanitizer-nya berapa mili ya? Kalau nggak salah ini nggak sampai 100 mili. Karena bawa ke cabin bisa. Ingat ya, kalau bawa ke cabin, benda yang berbentuk liquid itu jangan sampai 100 mili. Itu pasti bakalan bye-bye.
dan gas yang kayak misalkan botol kaleng, hand sanitizer atau disinfektan yang kaleng itu nggak bisa masuk ya. Terus yang paling ditunggu-tunggu, ini the last but not the least. The least but not the, ya betul, the last but not the least. Tering! Yaitu adalah topi yang bener-bener, ini tuh kayak pas pertama kali dipamerin, dikasih lihat ke anak-anak langsung kayak excited banget. Karena kita bakalan dapet, udah berasa kayak orang-orang yang lagi datang lomba gak sih? Yang kayak atlet-atlet gitu. Nah, kita dapet topi KBRI Beijing. Terus di sebelah kiri sampingnya itu ada G20 Indonesia 2022. Sebelah kanannya itu adalah 77 karena Indonesia HUT ke-77 dengan tagline pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. And di belakangnya, welcome to China. Mari kita pakai sekalian sambil buat video ya, teman-teman. Oke. Biar makin mantap. Kita akan bikin videonya urutan kali ya. Habis setelah itu kan kita langsung sampai di bandara. Sampai di bandara kita langsung dibawa ke kemana namanya ini, ke hotel. Nah, di hotel itu keluar dari bis, semua koper kita langsung didesinfektan sampai basah kuyup. Jadi usahakan teman-teman kalau misalnya mau datang, kalau yang pakai koper kain, usahakan koper kainnya di cover. Dikasih cover plastik. Kalau misalkan yang kayak kaleng gitu, itu aman ya. Karena itu benar-benar sampai basah kuyup. Terus habis itu di bawah, kita mau sebelum masuk ke dalam hotel itu kita dikasih sarung tangan plastik yang benar-benar surgical glove juga. Nah, itu dipakai, baru kita boleh masuk ke dalam. Karena mereka kan hotel karantina itu fokus untuk karantina aja, sampai bahkan petugasnya itu full APD lengkap. Bener-bener yang lengkap kayak kalian lihat di TV-TV itu seperti itu. Oke, habis itu masuk, kita melakukan ngantrinya juga jarak ya. Itu bener-bener kalau kita bahkan nggak boleh ngobrol. Kita ngobrol, ditegor, jangan ngobrol katanya. Sampai sana, kita dikasih pulpen. Bener-bener dikasih pulpen baru, nggak ngerti kenapa. Karena mungkin takut bawa virus dari luar. Oke, habis itu kita melakukan registrasi, pembayaran, isi form. Terus kita juga dikasih form ekstra. Isinya adalah kayak peraturan-peraturan, pemberitahuan informasi, dan juga ini adalah ini. Quarantine application. Kalau misalkan kan sebenarnya di hotel ini pertama kali kita bayar adalah 7 hari pertama. Itu terus kalau kalian mau tambah 3 hari, extend 3 hari, itu kalian harus isi si form ini. Seperti itu. Oke, setelah itu dikasih sebelum dikasih kartu. Oh, lupa. Jadi pulpen ini dikasih bersamaan dengan si plastik ini. Plastik ini isinya apa? Mari kita buka. Oke. Yang pertama pasti kelihatan adalah masker. Masker KN95 lagi. Karena aturan di sini, semua hotel aturannya, ketika kalian mau keluar, dalam artian kalian mau ambil makan, cuman untuk tes suhu, kalian wajib pakai masker KN95. Kalau enggak, langsung ditegor. Selalu seperti itu. Ini dapat 5 karena satunya aku udah buka. Ini benar-benar yang medical protective face mask. Jadi yang medical. Nah, ini bentuknya itu dia kasih, kan kalau yang ini kan tali seperti ini. Kalau ini itu yang di kebelakangin, yang kayak kalau misalkan kayak itu untuk operasi atau yang untuk hijab friendly gitu. Setelah itu dapat 5 piece ini. Dapat lagi, tarang. Dapat si alkohol, ini desinfektan. Kalau ini hand sanitizer, ini desinfektan. Jadi sebenarnya yang paling benar, pertama kali masuk kamar langsung semprot di seluruh area kamar.
Oke. Terus habis itu dapat ini. Ini sebenarnya setiap hari dicek suhu itu mereka akan datang bawa termometer gun, tapi ini free untuk kita. Kayaknya untuk kita simpan kalau misalnya ketika kita keluar atau di dalam sini kita merasa kurang nyaman, itu bisa kita tes. Dapat termometer. Oke, setelah itu setelah masuk ke kamar, kita akan pastinya biasa dong, langsung dong lepas semua, kita semprot mandi segala macam gitu kan. Kita di dalam kamar tuh udah langsung kelihatan ada dua bungkusan kuning ini, kalau kalian tahu, ini tuh plastiknya warna kuning. Kalau misalkan orang yang biasa di rumah sakit, maksudnya kayak orang medis, itu pasti tahu. Biasa tuh barang-barang di plastik kuning itu tuh biasanya kayak misalkan yang bekas pakai alat medis, atau barang-barang yang dalam tanda kutip tuh seperti barang-barang yang terinfeksi, seperti itu. Maaf, koreksi saya kalau saya salah ngomong, karena tolong dijelasin kalau ini menurut sepemahaman saya, karena ini di gambarnya tuh bener-bener yang kayak gitu. Warning segala macam, infection medical waste. Jadi benar-benar ini tuh kalau misalkan yang terinfeksi itu loh, barang-barang yang terinfeksi atau bekas dipakai di medical gitu, itu dimasukin ke plastik kuning. Dan kita semua di dalam kamar itu plastiknya itu dikasih yang warna kuning. Dapat 2 ini. Di pintu depan itu juga ada tong sampah besar. Terus juga di dalam toilet itu dapat ini. Ini adalah face show. Ini adalah hand sanitizer. Hand sanitizer besar ini. Kayak akan aku bawa ke kampus ya. Setelah keluar kalau boleh ya. Terus habis itu ini dapat ini. Dapat tisu basah. Karena kalau nggak salah, temanku punya tante itu info kalau misalnya di Cungko, usahakan ketika kalian mau berpergian jangan terlalu banyak, misalkan bawa 5 botol ini hand sanitizer, nggak boleh. Lebih baik kalian bawa adalah tisu basah yang ada alkoholnya, seperti itu. Baru awal, bentar aku geser sedikit biar terlihat lega. Oke, yang pertama yang paling kelihatan deh ya, ini kelihatan ini adalah tempat sampah sebenarnya teman-teman, plastik sampah. Ada aturan lucu. Pertama kali kalian masuk, jadi ketika hasil PCR dari bandara kalian belum keluar, kalian boleh masuk ke dalam hotel, tapi kalian nggak boleh buang sampah ke depan dulu. Jadi harus tunggu hasil PCR negatif keluar baru boleh buang sampah keluar ke tong yang di depan. Dan aturannya unik, sampahnya itu bisa dikeluarkan cuma di jam 7.30 malam. Jadi harus siap-siap. Ini dapat trash bag, terus dapat kabel tis. Karena apa? Dan ini tuh ada tutorial, sampai dikasih tutorial cara mengikat plastik sampah. Kalau enggak, mereka nggak akan terima. Bakalan disuruh bawa masuk seperti itu. By the way, ini aku taruh samping ya. Terus habis itu yang lanjut kita dapat ini. Oke. Dapat kasur aku itu ada 2. Padahal untuk sendiri. Jadi twin gitu. Dapat 2 buah sendal. Kayaknya kan karena ini kan hotel bintang 4 ya. Jadi standar mereka gitu. Tapi ini 2 buah sendal di dalam plastik ini. Padahal di bawah selorokannya itu masih ada sendal 2. Terus dapat 2 tisu. Ini kayak tisu wajah kayaknya kalau nggak salah. Tisu baru. 3 tisunya by the way. Dapat 2 roll tisu toilet, karena di sini kan seperti yang kalian ketahui, toilet di China itu tidak ada air. Jadi semua dibersihkan menggunakan tisu.
Terus dapat sikat gigi dapat 2, tapi karena punya aku sikat gigi kemarin ketinggalan, jadi aku pakai 1. Dapat 2. Dapat sisir. Terus dapat body wash sama dapat shampoo and conditioner. Dua-dua, padahal di dalam toiletnya pun masih sudah ada, bukan masih ada, sudah ada. Jadi hitungannya dapat 3 ya. Terus dapat sabun batang 2, dan seperti yang aku jelasin, di dalam toiletnya pun masih ada. Dan dapat shower cap 1. Oke. Setelah itu kita tuh kayak manja sih sama KBRI. Jadi kalau misalkan balik sama KBRI ini tuh berasa balik kayak dimanja banget sama mereka. Jadi kayak bapak ngadu sama emak. Anak ngadu sama bapak dan emaknya gitu loh. Kayak di pertama kali masuk air dapat 7 botol sekitar 500 mg sebesar ini. Biasa kan normalnya kita 600 mili ya kalau di Indonesia ya. Nah, terus kita ngadu, iya, emang harus beli lagi kah atau gimana? Katanya akan dapat setiap hari dapat 5 botol. Nah, di hari pertama, tapi kan 5 botol nggak cukup, Pak. Gitu-gitu Kak dong, biasa ngadu anak-anak. Akhirnya sama KBRI dikirimin. KBRI dan KJRI itu ngirimin kita paket lagi, gengs. Emang ya, anak emas kita tuh. Tadang! Yaitu adalah kita dikirimin goodie bag di hari kedua. Tapi, nah, pas awal-awal tuh aku mau beli minum kan di hari kedua itu siangnya, karena aku udah kehabisan minum. Terus mereka bilang, oh iya kami hotel bilang, kami udah setuju kok ACC di permintaan dari pihak KJRI Guangzhou. Karena kan ini kan wilayah kerjanya KJRI Guangzhou. Jadi mereka sebagai PIC utama. Requestan mereka nanti akan diantar malam. 12 botol air. Tapi nggak tahu kenapa air yang 5 botol per hari itu nggak datang. Nggak ngerti. Belum, ini masih hari ketiga. Ini udah hari ketiga dan belum datang. Jadi kita dikasih 12 botol sama KJRI. 12 botol air minum. Oke, terus habis itu, tadang! Sebenarnya aku udah lihat yang lain punya, tapi aku tuh masih ini first impression aku dengan si paket ini. Yang lain sih udah pada buka, aku udah lihat, udah di-spill sama mereka, cuman ya nggak apa-apa dong, first impression di sini. Ini adalah goodie bag dari KBRI dan KJRI, bertuliskan Embassy of the Republic of Indonesia, Beijing. Nah, ini adalah bahasa Mandarinnya, terus ini adalah contact person-nya, ada alamatnya, dan lain-lain. Kalau kata Siskako, mari kita buka. Oke, yang pertama, yang kelihatan banget, ini adalah tarang! Indomie. Indomie. Ini adalah si Indomie, tapi ini Indomie yang ada di Chungkua ya teman-teman, yang ada di China. Itu Indomie rasa spicy beef ya. Jadi kayaknya di Indonesia aku belum pernah dengar ada yang merek rasa spicy beef. By the way, aku penjual Indomie cita rasa Nusantara dan belum pernah nih lihat yang ada spicy beef. Isinya 5 dan aku akan coba, tapi nggak tahu pas karantina ini atau nanti setelah sampai di dorm. Pembohong, kau pembohong. Tapi yang aku tahu katanya Indomie di luar negeri itu rasanya kurang katanya. Micinnya kurang. Terus habis itu adalah ini adalah produk mie instan
cup noodles-nya Chungko. Merek terkenal. Kalau kali ini ada New Romian atau mie 3 days later. sapi. Itu viral. Bukan viral lagi, udah terkenal. Istilahnya kalau di Indonesia ada Indomie, ya udah di Chungko tuh ada ini. Gitu. Untuk yang halalnya ya. By the way, sebenarnya yang mungkin kalian pernah lihat di drama-drama China itu biasanya yang warna merah. Tapi ini kebagian yang warna ungu, nggak apa-apa, sesuai bajuku. Oke, lanjut. Habis itu, dapat 2 by the way. Ini kayaknya new flavor atau aku nggak tahu. Ini adalah Haishan Mian. Jadi kalau ini beef, ini adalah seafood. Lihat. Aku belum pernah lihat sih jujur yang ini. Karena aku biasa lihat yang ini, yang merah, ada yang oranye, ada yang hijau. Tapi yang ini belum pernah lihat. Menarik. Oke, aku taruh sini. Terus lanjut dapat ini. Ini benar-benar kayak jackpot gitu ya. Kayaknya harusnya ngambil begini-begini pelan-pelan gitu ya. Ini adalah Megastar coklat atau Sanchong Chocolate. Oh, ini bentuknya kayak apa? Kayak nggak sih? Maaf aku nyebut merek, cuman ini bener-bener kayak mirip persis nggak sih? Kok namanya Megastar sampai star mereknya, starnya aja tuh persis. Apakah ini bapaknya atau ini anaknya? Nggak tahu sih. Terus di dalamnya itu tulisannya ada Liu Pao. Ada Liu Pao. Liu Pao itu artinya ada 6 bungkus. Thank you. Duh, sini dong taruhnya. Oke, habis itu, ya lupa, begini ya. Tadang! Dapat tisu basah. Tisu basah dari, tuh kan udah aku bilang, ini tuh alkohol swab. Tisu basah, tapi yang ada alkoholnya. Tuh, dikasih kan, bener, emang harus bawa yang seperti ini, biar gampang nantinya. Oke, tisu basah. Aku mau taruh begini, mau jejerin, biar full. Sombong amat. Ada lagi. Tadang, ini adalah Dettol hand sanitizer. Kalian pasti tahu ini. Ini dikasih yang, apa ini namanya? Dikasih yang gel. By the way, kalau kalian biasa pakai yang semprot, itu kan pasti tahu banget ya. Hand sanitizer semprot itu tuh kalau di tangan itu sangat kering kalau keseringan. Nah, untung dikasih yang gel gantian. Jadi lumayan kayak untuk di tangan tuh lumayan friendly banget. Udah nggak ada kayaknya. Udah nggak ada. Bang deh. Ini berikutnya. Tarang. Ini tuh bener-bener ya. Kalau ini dibuat di Indonesia, made in Indonesia, ini made in Chungko. Ini customnya di Chungko, teman-teman. Jadi KBR ini adalah masker 3 play, yang kalau kalian tahu tuh biasanya masker-masker kayak paling umum dulu awal-awal itu pakainya masker seperti ini. Duh, kok susah. Isinya ada 10 dan masing-masing dibungkusin satu-satu. Karena kalau kata KBRI sebenarnya kalian kalau di China nanti pakai masker ini yang model seperti ini pun sudah cukup. Setelah keluar dari karantina juga. Itu dapat yang ada logo KJRI dan KBRI. Udah kayak berasa, kalian ngeliat ya sih kalau begini? Udah berasa kayak apa? Udah berasa kayak atlet-atlet yang lagi lomba nggak? Lagi lomba membawa kayak kontingen Indonesia datang gitu. Indonesia gitu kan, persis ya sih. Oke. Kamera taruh sini terbelakang. Oke. Udah kali ya. Tapi hari ini tuh hari apa ya? Video ini aku buat di tanggal 10 September 2022. Kalian tahu itu hari apa? Ya, betul. Itu hari saya karantina. Ketiga. Bukan gitu dong, konsepnya bukan. Hari ini adalah hari
Zhongqiujie atau Mid Autumn Festival atau Hari Kue Bulan mungkin ya yang teman-teman tahu. Jadi biasanya di China setiap universitas asik itu tuh kasih namanya kue bulan nih biasanya untuk mahasiswa-mahasiswanya. Terus dari hotel sebelah itu dapet dong barengan sama makan siang mereka. Tapi kami kayak udah galau gitu bener-bener kayak nggak dapet buah. Sedih ya. Terus ini itu lebih mahal padahal. Ya udahlah. Udah sampai ngide, udah yuk kita beli sendiri aja gitu kan. Kan boleh nih di tempat karantina itu kita boleh yang namanya waimai atau order delivery food gitu itu boleh. Udah mikir, tapi kok kita nggak ada tuh yang punya nomornya tuh baru datang agak siangan setelah kita ngomong itu. Akhirnya sore dapat berita, gengs, dapat goodie bag. Yes, dapat goodie bag. Ini adalah goodie bag dari hotel. Mereka bilang, 你们好，欢迎来到美丽的花城广州。同时欢迎你们来到 nama Jingxi Litun Jiudian. Jadi ini tuh kayak dikasih goodie bag Autumn Festival. Tapi di sini kalau kalian lihat ya, kelihatan nggak sih? Di sini tuh tetap peraturan kayak maksudnya dikasih tahu di goodie bag-nya, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, sering-sering cuci tangan gitu-gitu. Nah, ini nomor kamar. Jadi udah dipersiapin per kamar. Lihat. Tring. Pamer. Oke, lanjut. Di dalamnya adalah tarang. Kita dapat 2 buah wafer. Wafer ini soft, bukan wafer. Waffle, maaf. Waffle. Soft waffle 2. Terus dikasih 一个苹果. Tarang. Kalian tahu, ini tuh informasi yang unik menurut aku. Jadi, di China, setiap perayaan festival apapun, mereka akan mengirimkan apel. Lebih baik mengirimkan apel dibandingkan pir. Pas Natal pun, jadi ada kayak, tahu dong kalau Natal itu kan ada kotak-kotak kecil yang cantik-cantik gitu. Itu tuh dalamnya apel. Kenapa ngirimnya apel bukan pir? Jadi, kalau pir itu bahasa Mandarinnya li. Nah, li ini buah li kan? Itu tuh terdengar seperti li kai de li. Jadi kayak meninggalkan, tinggal, pisah gitu, kayak seperti itu. Sedangkan apel dalam bahasa Mandarin itu kan pingguo. Nah, itu tuh terdengar dan seperti dengan ping an seperti itu. Ping an itu artinya kayak sehat seperti itu ya. Terus yang terakhir, tadang. Yes, dikasih kue bulan. Kasih. Untung gak jadi beli. Jiwa iritku meronta-ronta melihat ini. Kayak dikasih kue bulan ini by the way gede banget. Nih lihat. Sombong amat. Oke, sekian dulu video kita hari ini. Thank you semuanya yang udah nonton. Dan jangan lupa kasih saran ya kalau misalkan kalian nonton. Kalau misalkan kalian suka, tinggal di like, di komen, di subscribe. Biar nextnya siapa tahu aku lagi jalan-jalan keliling Cungkuo atau misalnya ada hal-hal menarik aku bisa berbagi informasi. Ada pertanyaan kalau aku bisa jawab, kalian bisa tanya ke aku. Kalau aku nggak bisa jawab, aku akan bantu cari informasinya dan aku akan jawab. Oke? Bye-bye semuanya.